narasumber kita malam hari ini, Bapak Nanang Jamaluddin. Namun pendengar, apakah Anda tahu bagaimana sih karakteristik generasi Z begitu ya? Generasi Z adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dewasa di tengah era teknologi yang semakin canggih dan berubah dengan cepat. Mereka juga dikenal sebagai digital native karena telah terbiasa dengan teknologi sejak lahir. Sebagai generasi paling muda yang mulai memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada perekonomian. Generasi Z memiliki peran penting dalam masa depan ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, generasi Z ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi kekuatan besar di dunia kerja di masa depan. Dengan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dan keberanian dalam menjelajahi dunia karir yang baru. Mereka bisa membawa perubahan yang positif bagi dunia kerja dan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah pendengar, kita langsung saja berbincang dengan Direktur Jaringan Anak Nasional atau Jaranan, Bapak Nanang Jamaluddin. Selamat malam, Pak Nanang, apa kabar? Selamat malam, Mas Budi. Ya, Kabar baik, Bugi. Mas. Bugi, Mas. Oh, Mas Bugi. Iya. Saya manggilnya Mas aja ya, Mas ya? Iya, oke, Mas. Iya, Mas Nanang, kita kan sedang berbicara mengenai masa depan generasi Z begitu ya? Iya. Sebenarnya bagaimana sih tantangan yang dihadapi generasi Z di dunia kerja sekarang nih Mas? Namun tentunya kami juga mengundang pendengar juga ya Mas Nanang ya. Iya. Ke WhatsApp 0812 1234912 atau telepon langsung ke studio berbincang dengan Mas Nanang langsung nih di 0213440696 atau 0213441499. Baiklah, Mas Nanang gimana nih? Generasi Z di dunia kerja sekarang. Generasi Z ya, seperti yang tadi Mas ucapkan gitu ya, dari 1997 sampai dengan tahun 2012 ya. Kemudian ada lagi sebenarnya ya, memang ini debatable di antara para pakar gitu ya, ada yang menyebutnya 1995 sampai dengan tahun 2010 gitu loh. Ya beda tahun 2 tahun gitu ya, itu mungkin buat para pakar populasi dunia gitu ya mungkin nggak jadi masalah gitu ya. Tapi masalahnya yang dihadapi oleh Indonesia tentunya generasi Z ada di mana-mana ya Mas ya, ada di belahan dunia yang lain. Yang dihadapi Indonesia karena memang kita ini momentumnya adalah ya sebentar lagi pemilu gitu ya, kemudian kita juga ada bonus demografi ya kan Mas. Mereka ini adalah angkatan kerja yang diharapkan untuk dapat berbuat jauh lebih besar lagi gitu ya ketimbang generasi-generasi sebelumnya gitu loh. Kemudian apa yang mereka hadapi hari ini gitu ya adalah suasana-suasana yang kebanyakan itu boleh jadi ditutupi oleh persoalan-persoalan kesibukan-kesibukan mereka sehari-hari mengerjakan tugas-tugas sekolah gitu ya. Boleh jadi itu gitu. Tapi pasca dari mereka lulus sekolah gitu ya, kemudian boleh jadi mereka juga akan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya, kemudian juga akan lulus kemudian lalu apa gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar dari banyak pihak gitu loh. Banyak yang skeptis gitu loh ya. Pendekatan-pendekatan saya kepada beberapa teman yang berada pada posisi yang semacam ini gitu ya. Ini kelihatannya sangat galau sekali gitu loh Mas. Galau karena menghadapi sebuah tantangan masa depan di mana mereka aja sekarang ini sudah dihadapi oleh persoalan-persoalan real berupa kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari yang sangat memprihatinkan gitu loh Mas. Betul. Seperti itu. Iya. Nah ini kan jadi agak gimana ya? Di sisi satu begitu ya pasti generasi Z ini sangat familiar dengan digitalisasi begitu kan? Iya. Mereka sangat cepat untuk masuk ke ranah teknologi digital karena sepertinya memang
mereka selalu update dan mudah sekali menyerap begitu. Tapi di sisi lain mereka dipertunjukkan oleh mungkin adanya role models yang salah di tengah masyarakat atau mungkin adanya ketidakseimbangan begitu ya di dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Nah, ini bagaimana untuk menanamkan moralitas yang baik sejak dini kepada generasi Z, di mana juga generasi Z kan seperti tadi Mas Nanang bilang punya karakteristik yang khusus gitu ya. Gimana caranya untuk benar-benar membuat mereka sebagai generasi penerus bangsa yang memang akan punya moralitas yang baik dan independen serta bisa punya empati yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara? Iya, secara teoritik jawaban bagaimana agar melatih mereka gitu ya, membiasakan mereka gitu ya, kehidupan mereka itu tidak lain adalah berkomunitas gitu loh Mas. Maksudnya gitu ya, para orang tua generasi Z ini gitu ya, mungkin di tingkatan RT gitu ya, di tingkatan RW lah ya yang paling kecil gitu, itu sama-sama memiliki sebuah kesepahaman gitu loh ya. Jadi pola pengasuhan bareng gitu ya, di mana anak misalnya namanya si A gitu ya, si A adalah anaknya juga dari keluarga si B gitu ya, anaknya juga dari keluarga C, dan kemudian anak B juga anak dari keseluruhan keluarga itu idealnya gitu ya. Tapi kan itu kan semuanya sekat-sekat, kemudian kan disekat-sekat oleh berupa segregasi yang dibuat oleh hasil dari pemilu-pemilu lalu gitu loh, pemilu-pemilu lalu gitu ya, masa-masa yang lalu gitu ya, di mana menguat persoalan-persoalan pembelahan-pembelahan sosial semacam ini gitu, sehingga kemampuan para orang tua untuk berhimpun membina satu komunitas anak yang notabene adalah generasi Z gitu ya, itu juga akhirnya luntur gitu loh. Iya kan, ada yang pro presiden A, pro presiden B gitu ya, itu kan semuanya melunturkan. Akhirnya idealisasi itu kita ambil sebagai sebuah sikap yang jauh lebih elegan lagi gitu ya, yang lebih memungkinkan lagi gitu ya untuk merawat atau memelihara anak masing-masing gitu loh Mas. Merawat anak masing-masing gitu. Sehingga itu yang menjadi jawabannya kayaknya. Nah, sehingga persoalannya adalah apakah semua orang tua memahami dan mengetahui gitu ya, bagaimana cara merawat dan mendidik anak gitu ya, yang memang mereka ini generasi Z yang sudah tahu gadget gitu ya, tahu persoalan-persoalan ke depan gitu ya. Tinggal persoalannya ya itu gitu ya, bahwa mereka ini penanamannya karena memang orang tua disuruh ngurus anak masing-masing gitu ya, karena keadaan gitu ya, karena keadaan yang tadi terbelah-belah itu gitu ya. Orang tua punya nggak gitu loh persoalan bahwasanya mengurus anak ini adalah butuh sebuah kemampuan yang khusus gitu loh, kemampuan khusus yang tidak sekedar dia ini adalah produk dari pengetahuan kampus atau produk dari pengetahuan yang yang sangat mentereng gitu loh, tapi juga kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang memang bisa mengarahkan anak tersebut dengan potensi-potensi yang ada pada generasi Z itu akhirnya bisa cemerlang gitu loh ke depannya nanti gitu loh. Iya. Seperti itu Mas. Iya. Apalagi memang generasi Z ini kan sepertinya tidak bisa diinstruksikan secara straightforward to the point begitu ya. Iya. Jadi banyak orang tua juga mengatakan bahwa ketika memberitahu generasi Z ya harus diberitahukan alasannya. Iya. Bukan, nggak boleh begini. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Nggak bisa begitu ya generasi Z itu. Jadi kenapa begini? Kamu nggak boleh pulang malam karena malam itu mungkin nanti hujan begitu ya kan. Sekarang lagi musim hujan misalnya begitu ya. Atau malam itu
di titik-titik tertentu rawan. Jadi kamu nggak boleh nanti misalnya punya resiko menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi harus diberikan pemahaman begitu ya. Jadi orang tua yang otoriter yang mungkin memberitahukan based on instruction, bukan advices atau mungkin bukan input ya, itu mungkin akan kesulitan begitu ya, Iya. Mas Nanang ya. Iya, sebenarnya apa yang Mas Bugi sebutkan tadi itu adalah generasi baby boomer juga mengalami hal itu gitu. Maksudnya kalau memang mereka adalah orang tua yang berperilaku baik gitu ya, maka ya tidak akan mengomelin anaknya semacam itu aja gitu loh. Tapi titik tekan dari generasi Z adalah bahwa mereka ini hidup di mana pada saat gadget itu marak gitu ya, ketika di masa saya gitu ya, generasi X gitu ya, generasi X itu ya saya adalah melakukan sebuah migrasi gitu loh, migrasi dari manual ke digital kan, ada jeda semacam itu gitu. Tapi kan kalau mereka kan mereka lahir, mereka nongol gitu ya, mereka sedikit besar gitu ya, umur 5 tahun, 6 tahun, mereka udah mengalami bahwasanya, ngelihat bapaknya main handphone, ibunya main handphone gitu ya. Nah, mereka udah mengalami itu gitu, sehingga mereka seiring dengan berjalannya usia, mereka akhirnya akrab dengan handphone itu gitu, tidak lagi memerlukan kiat-kiat khusus gitu ya untuk saya yang melakukan seperti halnya saya melakukan migrasi dari kontak disket gitu ya Mas ya kan ya, kita ya dulu pakai disket kan ya, ke USB gitu ya. Sekarang udah ke Google Drive, udah ke iCloud gitu kan. Iya, itu mereka langsung aja gitu, langsung tahu ya. Bahkan sepertinya anak-anak sekarang dikasih handphone sekali, kemudian dikasih petunjuk cara membuat email, kemudian selebihnya itu udah ngerti sendiri gitu loh, udah ngerti sendiri cara-cara membuatnya. Nah, itu adalah gambaran tentang generasi mereka. Generasi mereka adalah generasi yang cepat gitu ya, generasi yang cepat. Kemudian pada aspek-aspek tertentu gitu ya, cepatnya itu akhirnya menimbulkan juga ada sesuatu yang ketinggalan gitu loh. Ada sesuatu yang ketinggalan cepat gitu ya, membaca berita yang sangat-sangat singkat gitu ya, membaca flyer gitu ya, flyer, tapi kemampuan mereka untuk mengkonsumsi buku-buku yang lebih tebal, mereka juga akan kewalahan gitu loh. Nah, ini problem mereka, sehingga kedalaman-kedalaman hal yang menyangkut materi gitu ya, ini juga menjadi upaya keras juga gitu loh bagi generasi pendahulu sebelumnya gitu ya, untuk mengarahkan betapa pentingnya pendalaman gitu ya. Di samping persoalan percepatan juga menjadi hal yang utama gitu ya. Betul. Seperti itu. Kalau kita punya anak-anak generasi Z, berarti kita juga harus terus belajar, updating diri begitu ya. Iya, Mas. Karena kalau enggak, kita malah nggak bisa menemani mereka, nggak bisa menjadi sahabat mereka karena ada barrier, ada gap. Iya. Jadi mereka ngomong apa kita nggak ngerti gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita mengetahui bahwa ciri-ciri generasi Z ini melalui artikel di salah satu web populer begitu ya. Ini ada mengatakan kalau generasi Z ini cepat belajar, gitu ya. Kemudian cirinya lagi adalah generasi Z mahir dalam teknologi. Kemudian suka berkomunikasi secara dunia maya. Kemudian suka mengumbar privasi katanya. Ya, jadi memang nanti dikit-dikit gaya-gayaan, padahal dia nggak tahu loh ini jejak digital 10-15 tahun lagi ini bisa record, tapi mereka nggak menyadari karena mereka suka mengumbar privasi. Kemudian generasi Z ingin didengar. Nah, ini juga ada kaitannya bahwa mereka tidak mau dikatakanlah perintah secara otoriter karena mungkin mereka juga pengen mengungkapkan ekspresinya. Kenapa nggak boleh ke sini? Kenapa nggak boleh ke situ? Kenapa nggak boleh begini? Kenapa nggak boleh begitu ya? Mas Nanang ini ribet juga jadi orang tua ya, Mas ya? Iya, apalagi di generasi yang sekarang ini, Mas.
Berarti ini harus pinter-pinteran juga ya antara orang tua sama anak-anaknya, putra-putrinya begitu ya. Jangan sampai seperti tadi Mas Anang bilang ada gap atau barrier. Nah, Mas Anang juga tadi menyampaikan bahwa kita harus berkomunitas nih sebagai orang tua ya, begitu untuk saling mendukung antara orang tua, saling memberikan knowledge, experiences begitu ya, pengalaman agar kita bisa membimbing putra-putri kita khususnya yang masuk dalam generasi Z begitu. Iya. Bisa ceritakan nggak sih Mas komunitas jaranan dan kegiatannya apa saja nih Mas? Jaranan itu adalah keseharian kita konsultasi Mas ya, konsultan gitu ya, konsultan terkait masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu anak gitu loh, isu-isu perlindungan anak gitu loh. Segala ranah yang masuk dalam wilayah perlindungan anak, kalau misalnya ada kasus-kasus ya kita konsultasi sama kita ya kita kasih saran gitu ya, kita kasih saran. Kemudian juga di samping itu juga terkait dengan usaha-usaha pelatihan-pelatihan gitu loh Mas, pelatihan-pelatihan misalnya ada ibu-ibu atau kelompok tertentu dari masyarakat ya ingin mengundang ya mengundang dengan tema tertentu misalnya ya tentang literasi anak gitu ya, misalnya bagaimana menjadikan anak cepat membaca gitu ya, yang semacam itu ya kita layani juga gitu loh. Di samping pelatihan-pelatihan terkait dengan hak-hak anak gitu ya, itu yang juga kita sering lakukan juga Mas gitu. Nah kalau terkait dengan bagaimana kita punya model di satu daerah gitu ya, kemudian kita guidance agar mereka itu melakukan sebuah pengasuhan komunal gitu ya, pengasuhan yang komunal gitu ya, kemudian mereka menganggap bahwa anak yang mereka anggap itu adalah anak tapi bukan anak mereka itu adalah anak gitu ya, dan juga semacam ya, itu anak gitu atau anak asuh gitu ya. Semacam itu dianggap anak gitu ya. Ya itu sebagaimana saya ungkapkan itu adalah ideal Mas, ya, idealita yang ingin kita wujudkan, dan selama ini nggak ada permintaan yang semacam itu gitu loh. Ya ini kan membuktikan bahwasannya memang masyarakat kita pilihannya adalah pilihannya sendiri-sendiri untuk melakukan pengasuhan anak gitu loh. Idealnya adalah berbasis kelompok gitu ya, berbasis kelompok gitu ya, sehingga kita jauh lebih nyaman lagi untuk dan memastikan lagi bahwa anak kita memang terasuh dengan baik oleh lingkungannya, oleh keluarganya gitu ya, itu jauh lebih baik lagi gitu Mas. Nah kalau komunitas jaranan ini adanya di sebuah wilayah aja atau mungkin punya banyak cabang, misalnya ada komunitas jaranan Jakarta, Bandung. Sejauh ini masih di Jakarta Mas. Masih di Jakarta. Dan di Jakartanya tersentralisasi. Di daerah Kebun Bawang Mas. Kebun Bawang Jakarta. Itu kira-kira komunitasnya berapa kepala keluarga itu? Komunitasnya sekarang ini udah ada sekitar 200 lah Mas ya. 200 keluarga ya. Kepala keluarga itu berarti kalau anaknya satu keluarga aja 2 atau 3 aja udah berarti minimal 400. Iya Mas. Iya, dan 400 ini sekarang kompak sekali ya, saling mendukung begitu. Iya, kita ngadain sharing-sharing terkait dengan pola pengasuhan gitu ya, pengasuhan gitu ya, tentang hak-hak anak gitu ya, mengadakan hari-hari besar anak internasional, hari besar anak nasional gitu ya, hari-hari pendidikan yang semacam itu. Iya, ada kasus yang viral nggak sih di tengah komunitas jaranan yang memang bisa menjadi satu diskusi menarik yang mungkin jangan sampai terjadi lagi di keluarga yang berbeda begitu? Kasus yang viral? Kasus yang mungkin mengemuka, misalnya ada anak yang bagaimana, kemudian si keluarga ini berbagi dengan keluarga yang lain untuk berdiskusi agar kedepannya tidak terjadi lagi. Oh iya, banyak Mas kasus-kasus. Contohnya apa tuh?
Mm-mm. Kekerasan seksual ya Mas ya, Hmm. kekerasan Kalau seksual. paling banyak tuh kekerasan seksual begitu. Iya Mas, karena memang Oke. sekarang ini anak itu dianggap sebagai objek oleh orang-orang yang apa namanya nggak bermoral itu ya, dianggap objek yang bisa dilakukan seenaknya dia aja gitu loh Mas. Biasanya ditemukan di mana kasus kekerasan seksual itu? Apakah di transportasi publik ataukah mungkin di mana biasanya? Apa di sekolah mungkin malah? Ya di rumah dan di sekolah ya, di Oh, di rumah dan rumah di berarti sekolah. Iya, keluarga terdekat yang melakukan begitu. iya, iya Mas, Oh. semacam itu. Dan keluhan-keluhannya itu ya anaknya itu ya biasa aja dalam arti kata bahwa segala perlakuan yang diperlakukan terhadap dirinya itu dianggapnya sebagai sesuatu yang normal gitu loh, karena Padahal uh, itu nggak normal, oh, gitu ya. iya, karena memang ketidaktahuan anak gitu ya, kayak anak Mhm, 5 tahun gitu ya, anak mhm, 5 tahun mhm, kemudian menghadapi orang tua atau pamannya yang mhm. usianya itu jauh lebih tua gitu loh, umur 30 tahunan gitu ya, 40 Hmm, tahunan, yang semacam itu yang mengiming-imingi anak kalau misalnya uang lah, ini iya, itu, gitu ya. iya semacam itu Mas. Mhm, Dan kita prihatin terhadap hal yang kayak gitu ya. Orang tuanya yang orang tua satunya lagi gitu ya, kalau memang mhm, pelakunya adalah orang tua aslinya gitu ya, mhm, ya nggak tahu gitu loh sejauh itu gitu mhm, loh. Anaknya itu mhm, menjadi pelampiasan. Kalau misalnya kedua orang tuanya, kalau misalnya pelakunya itu pamannya atau mhm, dari pihak kakeknya atau keluarga mhm, terdekatnya, ya mereka mhm. itu ya nggak menyangka gitu, akhirnya semacam itu gitu. Hmm, baik, Mas, ini ada pertanyaan dari Aminah di Tangerang. Dia pernah mengalami kekerasan Mhm, seksual dari ayah tirinya, mhm, tetapi dia tidak mengerti bagaimana harus berkata atau mengadu kepada ibu kandungnya. mhm, Kemudian ada juga dari Arifin di Bekasi. Ini bagaimana sih caranya untuk bergabung dengan komunitas jaranan? mhm. Mas Nanang? Iya, Mas Bugi. Iya. Mas Nanang, bagaimana nih? Tadi dari Aminah di Tangerang, dia pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh ayah tirinya, tetapi nggak tahu bagaimana cara mengatakannya kepada ibu kandungnya. Ya tergantung Aminah gitu loh. Aminah mau menyampaikan ini pada ibunya atau kepada pihak lain atau pada pihak berwajib gitu loh. Kan itu persoalan persoalan yang ada pada diri Aminah kan. Ya kalau kepada ibunya aja sih, kejadian itu misalnya kejadian itu udah beberapa waktu yang lalu gitu ya, ya tinggal mantapkan aja diri Aminah untuk mengatakan hal yang sebenarnya eh, pada ibunya gitu loh, Mas Hmm. Bugi gitu ya. Tapi itu juga mungkin tergantung dengan orang tuanya kali ya. Makanya di komunitas ini mungkin bisa nggak sih saling nge-backup gitu antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, di mana mungkin ada sebuah keluarga yang tertutup sekali begitu dan sangat menjaga takutnya malah mengumbar aib atau bagaimana, sehingga mereka jadi nggak proporsional gitu untuk melindungi putra putrinya supaya beritanya tidak keluar begitu. Sementara di lingkungannya kan juga harus bisa menjadi apa ya, ibaratnya uh, kontrol sistem juga begitu ya, ketika si keluarga anak ini tidak berbuat banyak atau berperan aktif. Iya, Mas Bugi. Jadi ya semuanya kan tergantung Aminah tuh ya. Mau menyampaikan pada ibunya atau pada komunitas gitu ya, atau mau kepada pihak kepolisian gitu loh. Kita kan nggak tahu nih Mbak Aminah, ya kecuali dia ngobrol di sini gitu ya, sehingga kita bisa menggali gitu loh sejauh mana keinginan kerasnya untuk mengatakan pada ibunya atau kepada kepolisian atau kepada kami gitu ya, itu kan baru bisa tergambar kan kalau dia ngobrol langsung gitu. Kalau Hmm. misalnya semacam ini kita
juga tadi Mas Bugi Baiklah, mengatakan, nanti kami sambungkan begitu ya. Kalau misalnya memang iya sudah boleh Mas berminat, Bugi saya gitu loh. akan sambungkan ke Mas Nanang ya. Iya boleh Mas Bugi kalau kayak Iya, gitu gitu loh. baik. Ini ada dari Arifin di Bekasi, Mas Nanang. Mm-mm. Bagaimana untuk bergabung dengan komunitas jaranan? Dari Bekasi ya bisa aja Mas. Kita ada di daerah Kebun Bawang Jakarta Utara gitu ya. Di daerah Kebun Bawang nomor 17 gitu ya. Mas bisa datang sana atau bisa menghubungi nomor telepon saya gitu. Oh, nomor teleponnya boleh nih, saya Iya setuju. boleh Mas, Nggak apa-apa. boleh. Nanti malah ada yang ngejar-ngejar gimana? Nggak Susah apa-apa sama Mas. Nanang. Nggak apa-apa. 0857 1620 0857 1620 08 9624. ya 0857 1620 9624 ya. Baik. Iya Mas. Sekali lagi ya. Iya. Arifin di Bekasi kalau misalnya mau bergabung dan mau bertanya banyak atau mungkin mengetahui informasi apapun yang ada di jaranan begitu, bisa menghubungi Mas Nanang di 0857 1620 9624 ya. Iya Mas. Baiklah. Sosial media ada? Web atau apa? Iya kalau misalnya di IG? Instagram di Nanang Jamaluddin aja ya. Nanang Jamaluddin ya. Iya. Oke. Jamaluddinnya pakai D Iya, ya. pakai Nanang DJ. Jamaluddin gitu ya. Iya, maklum generasi X ya. Baiklah, Mas Nanang, terima kasih banyak atas pencerahannya malam hari ini. Jangan bosan-bosan menjadi narasumber kami ya. Iya, sama-sama Mas Bugi. Pencerahan yang lain di kemudian hari. Salam hormat dan salam sehat untuk keluarga, Mas. Salam juga buat seluruh kru RRI Pro 2 ya, Mas. Pro 1 ya? Pro 1 dimanapun juga berada. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mas Bugi. Iya, baik, selamat malam. Demikianlah bincang-bincang kami, saudara pendengar.